terkait acara besar Pi Network, Pi Fest atau Pi Commerce, dan juga regulasi di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back again to my special channel, King Fat Channel pastinya ya. Semoga malam ini teman-teman selalu diberikan yang terbaik dan pastinya selalu semangat dalam menjalani hidup kalian masing-masing sehari-hari guys. Oke, langsung aja teman-teman to the point, kita bahas sesuatu yang penting untuk edukasi teman-teman pioner Indonesia keseluruhan ya, terkait acara besar Pi Network, Pi Fest atau Pi Commerce, dan juga regulasi di Indonesia ini. Fat bakalan sampaikan aturan-aturan kripto yang ada di Indonesia dan juga pastinya nanti ada hukumannya seperti apa. Karena sudah ada guys contoh realnya yang sudah mendapatkan hukuman atau sanksi ketika melanggar perundang-undangan atau regulasi kripto ini. So, biar nggak salah paham, biar nggak miskom, langsung aja kita bahas detail di King Fat Channel. Jangan sampai di skip biar teman-teman wawasannya itu luas dan pastinya selalu berhati-hati terkait regulasi atau aturan yang ada di Indonesia guys. Oke, let's go. Oke guys, terlebih dahulu kita bahas yang ada di dashboard kita, tampilan baru Pi App ini terkait pamflet Pi Fest guys. Oke, barter akbar ini ya menggunakan ini pamflet ini ya. Kalian bisa lihat nih ya, Fat geser dulu, Pi Fest flyer. Nah, di situ ya guys ya. So, King Fat Channel mengucapkan teman-teman selamat merayakan acara besar ini Pi Fest ya, barter akbar, transaksi akbar menggunakan Pi Coin di seluruh dunia. Tapi dalam tanda kutip Indonesia, setelah ini Fat bakalan bahas. Oke, jangan keburu-buru guys. Juga Fat ingatkan teman-teman untuk update Pi Network app kalian yang ada di Play Store, karena kemarin itu mengalami update terbaru guys. Oke guys, kita langsung aja mulai ngobrol seputar acara ini dan juga regulasi yang ada di Indonesia. So, simak guys ya, biar kalian itu tahu dan paham pastinya. Jadi alangkah baiknya teman-teman sebelum mengetahui aturan atau berbisnis di Pi Network mengikuti proyek besar ini, kalian harus tahu dulu regulasi atau aturan kripto yang ada di Indonesia nih. Karena di semua negara yang ada di dunia guys memiliki aturan yang berbeda-beda. Jangan dipukul rata sama semua. No, different guys. So, kita awali dulu dengan informasi terkait Pi Fest ini sudah mulai di tanggal 6 dan negara-negara lain itu udah rame guys ya, postingan-postingan yang ada di sosmed. Baik itu ada yang di Twitter, ada yang di WA dan sebagainya. Udah rame pokoknya ya, dari tanggal 6 sekarang sampai 11 besok, oke? Tapi guys, Fat sekali lagi mohon maaf ya, karena kemarin ada yang kelewatan nih di penyampaian video atau penjelasan di Pi Fest Pi Network ini. Kalian bisa lihat nih. Jadi yang belum paham, yang belum tahu, kalian bisa lihat dari awal sampai akhir. Fat sudah jelasin dan Fat sudah kasih kode-kode tuh ya. Karena ada beberapa teman-teman yang nggak paham itu komen di komentar video Fat yang sebelumnya. Kenapa sih bang, kok Korea terus yang dimunculin? Indonesia dong gitu kan. Nah, ini berarti dia nggak paham apa yang Fat maksudkan di konten sebelumnya guys. Jadi hati-hati, jangan gegabah ya. So, setelah ini Fat bakalan sampaikan yang kemarin Fat kelewatan guys. Padahal ini penting banget ya, karena disclaimer ya, namanya Fat lupa ya, atau mungkin terlewatkan ya. I'm so sorry before, oke? Nah, ini dia guys, di pengumuman website atau blog Pi Network terkait Pi Fest. Nah, itu kemarin Fat hanya membacakan yang paling akhir ini ya. Pi Fest adalah gerakan yang menggunakan mata uang kripto Pi untuk digunakan dalam perdagangan lokal dan menampilkan utilitas dan kekuatan komunal Pi atau komunitas mungkin ya. Bersiaplah untuk menjadi bagian dari acara inovatif ini. Nah, kemarin tuh Fat sampai situ doang. Fat lupa atau mungkin kelewatan yang di bawahnya tuh ada disclaimer. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman, project yang bagus itu ketika dia itu menyesuaikan atau menghargai atau mengikuti aturan-aturan yang ada di setiap negara. Dan Pi Network itu mengikuti guys aturan dari Amerika, aturan di Eropa dan sebagainya. Maka di sini ada disclaimer.
Jadi ada catatan nih yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman ikut merayakan PieFest barter di Indonesia. Nah, ini biar kalian tahu dulu nih. Nih, baca ya teman-teman ya. Hanya individu yang tinggal di negara yang mengizinkan pertukaran Pi, atau di situ kripto memang legal dibuat payment atau pembayaran atau transaksi gitu ya. Lanjut, atau mata uang kripto lainnya yang diizinkan untuk berpartisipasi. Semua pionir harus mengikuti undang-undang, peraturan, dan ketentuan setempat yang berlaku. Nah, itu kan, teman-teman bisa bayangin nggak, project besar ya, project Pi Network ini benar-benar menghargai dan mengikuti aturan di setiap negara. So, apakah ini project scam? Apakah ini project abal-abal? No guys ya. Secara attitude berbisnis aja dia udah bener gitu kan. Kita diarahkan ya mengikuti negara masing-masing gitu ya. Terus pertanyaannya, nah ini kebetulan ada yang nanya juga nih di grup telegramnya Fat tadi nih. Barusan Fat juga ngobrol-ngobrol kan, Picoin kita buat apa dong yang saat ini nih di PieFest atau mungkin di Enclosed Mainnet ini. Jadi guys, di video kemarin kan penyampaian di konten kemarin Fat itu udah cerewet ya, udah bilang ke teman-teman karena di negara kita itu regulasinya beda, dimana kripto itu tidak bisa dijadikan alat tukar atau payment atau transaksi jual beli. Karena Fat juga sempat nih ngobrol dengan moderator asing menanyakan hal seperti ini. Ya yang pertama mungkin teman-teman ya silakan ditabung aja dulu asetnya kan, tunggu open mainnet. Setelah itu ketika masuk di bursa memang bisa dicairkan di situ di exchange, baru kita bisa guys bertransaksi tapi pakai rupiah bukan Picoinnya. Sebenarnya bukan Pi aja guys, Bitcoin, Ethereum itu nggak boleh di Indonesia. Siapapun yang melanggar ketentuan itu ya pastinya kena hukuman guys, kena sanksi. Kemarin kan di Bali udah rame tuh ya. Maka mekanismenya kalau di negara kita itu harus dicairkan dulu ke dalam bentuk uang atau cash atau fiat ya, rupiah itu baru bisa guys, oke? Teman-teman itu sebagian yang sudah paham ya mereka menuntut untuk open mainnet ya karena ini regulasinya itu emang seperti itu guys ya. Atau yang sudah Fat sarankan di video sebelumnya tuh ya, mungkin teman-teman punya kerabat atau punya teman di negara-negara sekitar ya, kalian bisa barter antar negara kan, itu lebih aman guys ya. Seperti yang dilakukan pionir Vietnam ketika dia beli MacBook Apple kemarin. Di Vietnam itu kalau nggak salah nggak boleh juga menggunakan kripto sebagai alat transaksi atau payment ya, pembayaran. Itu kayaknya di Vietnam itu juga nggak boleh ya sepertinya ya. Faktanya dari kemarin-kemarin itu kan memang komunitas kita itu ya melakukan barter tapi hanya komunitas doang ya. Tapi tetap Fat cenderung untuk ya kita mengikuti aturan aja guys ya. Teman-teman ya sabar, kita menunggu open mainnet atau teman-teman ya itu tadi melakukan barter ke luar negara guys ya, yang punya teman atau keluarga di sana kan bisa kayak gitu guys ya. Bahkan ketika Fat ngobrol-ngobrol sama moderator asing itu dia bilangnya apa? Ya tunggu regulasi di negaramu mungkin bisa berubah gitu kan. Waduh, ini sulit banget regulasinya berubah dalam sekejap ya. Kayaknya aduh sulit guys. Nah maka kemarin-kemarin yang konten-konten Fat terkait teman-teman di Korea, teman-teman di Vietnam itu sebenarnya memberikan semangat ke teman-teman nih bahwasanya koin ini tuh ya buat aset kita di masa depan gitu kan. Di komunitas saja bernilai, apalagi nanti ketika open mainnet pasti ya ada harganya kalau udah masuk bursa guys. Ya Fat merasa kasihan aja sih, nggak mau kejadian di keluarga Fat dan juga teman-teman Fat yang dulu ketika di Bitcoin itu mereka nggak yakin, mereka nganggap remeh. Ternyata sekarang udah aduh, kemarin tuh kalau nggak salah 40.000 dolar ya, sekitaran 5 atau 600-an ke atas juta guys ya untuk Bitcoin sekarang. Yang anonymous aja nggak ketahuan foundernya siapa, nggak nongol di publik,
projectnya aja sukses seperti itu, apalagi Pi Network yang nongol semua core timnya gitu kan. Projectnya jelas, arahnya mau kemana. Seharusnya secara logika ya Pi Network yang bener-bener jelas projectnya, pendirinya siapa, foundernya, terus projectnya, white papernya kayak gimana. Harusnya kalian lebih semangat daripada Bitcoin yang kita tuh sampai sekarang nggak tahu foundernya itu siapa yang buat Bitcoin gitu kan. Tapi kan sukses gitu guys ya. Nah, jadi semua barter-barter yang di negara lain ya selain Indonesia, Fat sampaikan di konten itu biar menjaga semangat teman-teman. Dan itu sebenarnya edukasi ke teman-teman juga nih terkait penggunaan kripto. Oh, bahwasanya negara kita beda nih sama negara lain gitu kan. Bukan Fat bermaksud nggak mengekspos, nggak memberitakan Indonesia, bukan guys, karena regulasinya itu loh. So sebenarnya ini pesan politik juga mungkin ya. Kedepannya kan bakalan ada pemilihan presiden nih ya. Tapi Fat di sini kan cuma menyarankan jangan sampai golput di pemilihan presiden tahun depan guys. Pilih kalau bisa yang benar-benar pro kripto. Sehingga nanti benar-benar kripto itu diperhatikan. Termasuk yang Pi Network ini kan sudah mendekati open mainnet lah ya, tahun depan atau tahun depannya lagi ya. Kurang lebih seperti itu guys. Kalau nanti pemimpinnya nggak pro kripto, waduh tambah sulit lagi Pi Network di Indonesia guys. Oke? Jadi itu ya teman-teman ya, Fat sudah menjawab pertanyaan kalian. Kok di Korea nggak di Indonesia aja? Terus ada yang bilang, terus buat apa Pi Coin kita di acara Pi Fest ini? Ya itu tadi guys ya. Teman-teman kalau baca banyak kisah kripto itu banyak guys ya. Bukan cuma kalian, cuma beberapa bulan atau beberapa tahun itu ada dulu tuh. Ada orang yang dia tuh punya kripto udah lama dia lupa ternyata dia tuh pernah beli. Ternyata pas dicek sudah duitnya miliaran atau triliun itu. Fat pernah baca ya guys ya. So sabar ya, pelan-pelan, jangan gegabah guys. Fat juga ini, channel Fat ini bertanggung jawab karena edukasi kripto dan Pi Network, nggak gegabah guys. Kalau channel Fat edukasinya, infonya abal-abal, ya Fat ngawur ke kalian. Terserah kalian mau melanggar aturan Indonesia, kayak mau melanggar ini, kayak itu, kayak terserah. Tapi kan Fat di sini juga menjaga komunitas kita gitu kan. Dan Pi Network juga ini disclaimernya kan jelas, kalian bisa lihat ya. Maka kesimpulannya guys, kalau sudah ada disclaimer, udah ada catatan seperti ini, nanti kalau teman-teman masih memaksakan kalau ada apa-apa, ya di luar tanggung jawab core team atau Pi Network, kan sudah ada ini catatannya ya di bawah ya, biar teman-teman paham gitu kan. Sebelumnya itu udah ada di Bali guys. Setelah ini Fat bakalan tunjukin nih hukumannya juga seperti apa. Wah itu nggak main-main loh. Ya ini kembali ke teman-teman semua ya. Kalau teman-teman mau lanjut ya silakan, untuk tanggung jawab resikonya ya kalian bisa tanggung masing-masing guys ya. Oke guys, setelah ini sebentar aja ya kita bahas regulasi atau aturan kripto di Indonesia dan juga ya sanksinya gitu kan. Ada yang pernah kena soalnya ya. Nah di sini dasar hukum kripto di Indonesia udah jelas guys ya. Kalian bisa baca nih ya. Di sini, mata uang kripto yaitu boleh di Indonesia, tapi sebagai aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Jadi seperti itu, oke? Nah, kalian bisa baca-baca nih, banyak banget ya. Kemudian ada kepastian hukum, perlindungan pelanggan, fasilitas, inovasi, dan sebagainya. Nah, di sini juga dibahas jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan oleh pedagang fisik. Aset kripto ditetapkan oleh Kepala Bapepti dalam daftar aset kripto. Apalagi Pi Network kan memang masih belum open mainnet, otomatis ya belum ada atau terdaftar di Bapepti guys, masih ilegal. Kalau konteksnya di Indonesia sekali lagi ya. Tapi kan kripto atau blockchain itu biasanya menyeluruh, seluruh dunia bisa akses, biasanya gitu. Kemudian di bawahnya ada jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Nah ini kriteria-kriterianya kalian bisa baca-baca sendiri ya. Nomor 1 seperti berbasis distributed ledger technology. Kemudian 2 berupa aset kripto utilitas yang ada gunanya gitu kan. Terus yang ketiga telah memiliki hasil penilaian dengan metode analytical bla bla bla. Nah intinya seperti itulah ya. Ini syarat dari Bapepti guys, oke? Kemudian juga ada nilai kapitalisasi pasar. Wih banyak kalau mau bener-bener masuk atau terdaftar di Bapepti guys. Kalian bisa cek-cek sendiri ya. Laporan rutinnya pun ada ya.
Wah, tata tertibnya lengkap di sini guys. Silahkan baca dulu aturan di negara kita sendiri, baru memahami Pi Network guys. Jangan kebalik, Pi Network dulu, baru Indonesia. Biar kita kedepannya ya bener-bener nggak ada masalah. Dan juga sebenarnya ini demi nama baik komunitas Pi Network. Foundernya aja nyadar guys, core team itu nyadar banget bahwasanya Pi Network ini atau Picoin ya pastinya nggak semua negara itu membolehkan atau aturannya beda-beda gitu kan. Di sini juga ada dasar hukum peraturan. Nah, kalian bisa lihat nih di awal sudah ditegaskan guys, dalam fungsinya aset kripto memang tetap dilarang digunakan sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi ya atau perdagangan. Dapat dimasukkan sebagai komoditi guys atau komoditas ya. Nah itu guys, oke. Jadi silakan dibaca-baca guys ya, biar nggak keliru, biar nggak nanya dulu ya. Kalian pahami dulu deh ya. Kemudian di bawahnya ada daftar perusahaan pedagang aset kripto. Banyak lah yang kita tahu ya, ada Indodax, ada toko kripto, kemudian apa tuh Pintu dan sebagainya. Itulah ya. Setelah ini yang terakhir, seperti apa sih hukuman dan juga kasus kemarin tuh yang di Bali. Nah sebentar aja ya, kita langsung guys. Nah ini dia guys ya, udah lama kok, udah bulan Mei kemarin guys ya. Jadi di sini turis pakai kripto jadi alat pembayaran, Pemprov Bali bakal tindak tegas itu guys, oke. Jadi kita to the point aja ya. Ini kasusnya kalian bisa baca-baca sendiri ya, FAT penekanannya aja. Seperti apa sih tindakannya ya. Nah, di sini guys ya, kalian bisa lihat. Koster menuturkan larangan penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat transaksi pembayaran guys ya. Di antaranya mengacu undang-undang ini guys. Kalian bisa lihat nih ya. Ini sanksi penggunaan mata uang selain rupiah dan alat pembayaran lain dalam transaksi pembayaran akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun guys, dan pidana denda paling banyak itu 200 juta. Nah itu, daripada uang kalian disedekahkan ke sini, ya mending kasih VAT aja guys, oke? So di sini udah jelas undang-undangnya guys ya. Nah kalian bisa lihat, baca-baca sendiri. Lanjut nih ya teman-teman, baca lagi biar paham. Kripto sebagai aset itu boleh. Ada Bapepti yang mengawasi dan ada Indodax maupun perusahaan lainnya untuk perdagangan aset kriptonya guys. Tetapi kripto untuk alat pembayaran itu dilarang di Indonesia. Ya gitu ya, biar paham guys kenapa kok VAT nggak memunculkan barter di Indonesia. Konten-konten yang VAT munculin kok di luar negeri bukan di Indonesia. Ya karena ini guys ya, ngeri-ngeri sedap. Kecuali besok tiba-tiba pemerintah langsung revisi. Oh ternyata bisa gitu kan. Tiba-tiba berubah pikiran terus direvisi. Ya siapa tahu, tapi kayaknya sulit guys ya. Nah kalau teman-teman mau coba-coba, ya seperti ini nanti hukumannya, pelanggarannya kayak tadi. Sanksi-sanksinya VAT sudah sebutin tadi ya. Lumayan guys, oke? So be careful and be smart guys. Hati-hati dan teman-teman tuh harus cerdas. Jangan sampai orang-orang yang aneh-aneh, yang nggak paham, dia mendoktrin kalian ya, memberitahukan yang ngawur, sehingga teman-teman kalau dapat sanksi nanti ya kembali ke kalian ya, nggak ada tanggung jawab. VAT nggak mau ikut-ikutan, dan VAT yakin pasti nanti saling nyalahin tuh, saling melempar bola panas. Apalagi nanti yang nggak paham tiba-tiba ujung-ujungnya tuh bilang, wah ini core team yang salah, Pi Network yang salah. Padahal dia tuh nggak baca, pemalas gitu kan, nggak mau nyimak konten VAT, nggak mau yang selain hoak-hoak, maunya hoak terus ya. Jadi ya jangan guys ya, sadar guys, oke? Ini VAT rupiah kalian nih, biar kalian itu paham. Oke, itu saja guys. Semoga edukasi ini, informasi ini bermanfaat ya. Kita sambil lalu menikmati ya acara-acara Pi Fest ini ya, bisa dilihat aja, bisa ikut menyebarkan di sosmed kan nggak apa-apa, meramaikan guys tanpa barter. Kan core team udah bilang kemarin, VAT sudah sampaikan tidak harus barter untuk acara Pi Fest, tapi bisa juga diramaikan di sosmed-sosmed atau Farset Forum yang sosial medianya Pi Network itu ya. Kalian bisa ikut meramaikan di situ, oke?
Oke, that's all guys. Silakan share ke teman-teman pioner seluruh Indonesia biar paham ya. Khususnya teman-teman pioner itu yang baru main di kripto, baru paham kripto, tahu Pi Network, ya tiba-tiba asal ngomong aja gitu kan tanpa ilmu. Jadi sebelum amal itu ilmu dulu guys, oke? So, thank you very much guys. Good luck for all of you. Semoga sukses buat project kita dan juga apapun itu yang teman-teman lakukan ya. Bye bye and see you next time.